Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas mengenai contoh soal simple random sampling. Soalnya seperti ini. Berikut adalah data survei untuk memperkirakan rata-rata pengeluaran mahasiswa S1 Statistika tahun 2023 untuk menyewa kamar kos per tahun. Dari total mahasiswa sebanyak 66 mahasiswa, diambil contoh acak sebanyak 12 mahasiswa, yang kemudian menghasilkan data pengeluaran sebagai berikut. Jadi perlu kita ingat dulu, dari informasi ini berarti kita sudah dapat N-nya, N besar sebesar 66 mahasiswa, dan N kecil sejumlah 12 mahasiswa, gitu ya. Oke, datanya seperti ini. Ini data ada 12 mahasiswa tadi ya, jadi ini responden pertama, responden kedua, responden ketiga, responden keempat, responden kelima, responden keenam, hingga responden ke-12. Begitu ya, teman-teman. Yang ditanyakan apa? A. Dugalah rata-rata pengeluaran mahasiswa untuk kos per tahun. Berarti ini rata-rata. Yang ditanya apa? New. Oke. Dan kemudian total pengeluaran untuk kos seluruh mahasiswa. Kalau total pengeluaran, berarti yang ditanya apa, teman-teman? Yang ditanya berarti tau, ya. Tau. Oke. Kemudian B, hitunglah bound of error bagi penduga rata-rata. Berarti ini yang ditanya adalah bound of error untuk penduga rata-rata, untuk mu ini ya. Kemudian yang C, pertanyaannya bagaimana? Begini ya, pada tahun 2024, jadi ini tadi datanya teman-teman, datanya tahun 2023 ya. Kemudian yang C katanya, pada tahun 2024, jumlah mahasiswa S1 itu sebanyak 100 orang atau 100 mahasiswa. Dan kemudian bound of error yang ada itu sebesar 80% dari tahun 2023 ini, maksudnya teman-teman, dari tahun 2023 ya. 3. Jadi ini nanti dapatnya dari bound of error yang kita cari untuk bagian B ya. Nah, keragaman populasi akan didekati dari hasil 2023, gitu ya. Jadi sigma kuadratnya ataupun S kuadratnya itu didekati dari tahun 2023. Yang ditanya, berapa contoh acak yang harus diambil? Jadi kalau misalnya ini dari bahasa soal ini contoh acak ya, teman-teman. Atau bisa kalian pahami contoh acak ini adalah sampel ya. N kecil ya, sama dengan sampel. Kalau misalnya kita mau penelitian nih, sampelnya berapa gitu ya. Nah, oke, lanjut kita langsung bahas ke jawabannya ya, teman-teman. Oke, jadi di sini kita langsung masuk ke jawaban. Dari soal tadi kita mendapatkan informasi apa? N-nya sebesar 66 mahasiswa, kemudian N besar maksudnya, N besarnya sebesar 60, N besarnya sebanyak 66 mahasiswa, kemudian N kecilnya sebesar 12 gitu ya. Nah, dari contoh soal itu tadi, dari cerita yang ada di soal itu tadi, kita bisa tahu bahwa metode yang digunakan itu adalah simple random sampling. Dari mana kita tahu? Karena tadi di soalnya itu tidak ada ceritanya tentang kelompok, tentang strata, tentang klaster, begitu ya. Kalau misalnya dia pakai stratified, dia pakai cluster, eh, pasti ada informasi lain gitu ya, selain N besar dan N kecil nih di sini ya, teman-teman. Oke, jadi kita langsung jawab saja. Tadi kan yang A, dia maunya rata-rata mu sama tau ya. Oke, untuk yang pertama kita jawab dulu yang mu. Oke. Caranya bagaimana? Kita pakai rumus Y bar sama dengan sigma YI per N, teman-teman. Nah, rumus ini kalau misalnya kalian nonton video saya sebelumnya, itu sudah saya bahas di video saya tentang rumus-rumus yang digunakan di metode simple random sampling. Nanti link videonya kalau kalian belum sempat nonton, saya sematkan di deskripsi ya. Nah, oke. Kita langsung saja, ini sigma YI. Jadi sigma YI ini maksudnya ya teman-teman, respondennya tadi. Kan kita tadi ada data sebanyak 12 ya. Nih, ada 12 ya. Jadi kita jumlahkan semuanya. Dari responden 1, responden 2, responden 3, responden 4, 5 gitu ya. Hingga responden ke-12, kita jumlahkan semuanya.
Kemudian kita bagi dengan N kecil. N kecilnya tadi 12. Dapatlah hasilnya sebesar 2,61667 juta per tahun. Oke. Nah, kemudian ini kita kayak kesimpulannya gitu ya. Rata-rata pengeluaran mahasiswa S1 Statistika itu sebesar kurang lebih 2,62 juta per tahun gitu ya. Kalau misalnya saya meriksa soal ujian, saya tuh lebih suka mahasiswa yang begini teman-teman. Jadi dia sudah hitung, kemudian dia kasih kesimpulan gitu ya. Jadi ini membuat kalian itu seolah mengerti konteks soalnya gitu ya. Dari sini, oh maksudnya itu apa sih gitu ya teman-teman. Oke, lanjut. Kemudian yang B, enggak yang B ini teman-teman, ini bukan yang B. Ini maksudnya yang A, tapi yang pertanyaan keduanya gitu ya. Dugalah total pengeluaran untuk seluruh mahasiswa S1 Statistika gitu ya. Ini di tahun 2023 tentunya. Nah, berarti yang ditanya tahu. Logikanya seperti ini teman-teman. Tadi kita udah dapat ini sebagai apa? Sebagai rata-rata ya. Sebagai rata-ratanya. Atau ini kan mu-nya teman-teman. Nah, ditanya total pengeluaran. Ya, kalau total pengeluaran seluruh mahasiswanya nih, seluruh mahasiswa S1 statistikanya yang ditanya, berarti gimana? Berarti rata-ratanya dikali dengan total jumlah populasinya, gitu ya. Cara berpikirnya. Nah, jumlah populasinya tadi berapa? Ada 66, gitu ya. Jadi kita langsung saja 66 dikali dengan rata-ratanya 2,6167. Kemudian diperoleh angka sebesar 172,7 juta rupiah per tahun, gitu. Nah, lanjut. Kemudian kalian buat seperti ini, kesimpulannya seperti ini, menjadi total pengeluaran mahasiswa S1 Statistika pada tahun 2023 untuk kos gitu ya, itu sebesar kurang lebih 172,7 juta rupiah per tahun. Oke, berarti kita sudah bisa menjawab pertanyaan yang A, teman-teman. Kemudian pertanyaan yang B, tadi yang ditanya bound of error. Nah, jadi begini teman-teman. Untuk bound of error ya, bound of error. Jadi yang perlu kalian ketahui, rumus bound of error itu seperti ini. B sama dengan 2 dikali akar dari varian, gini, varian topi dari Y barnya. Gitu ya. Nah, ini tadi kan kita udah dapat ya teman-teman dari sini. Enggak, salah, salah. Nah, kemudian ini kan duanya ada variannya ini. Kita harus cari dulu gitu. Dan ini nih rumus untuk mencarinya. Oke, begitu ya teman-teman. Nah, dari sini, dari rumus ini aja, kita kan udah ada informasi apa tadi? Kita sudah ada informasi ini yang B ya. Kita sudah ada informasi N ya. N-nya sebesar 66, kemudian N kecilnya sebesar 12. N kecilnya sebesar 12 gitu. Nah, jadi apa nih yang kita belum ada? Yang kita belum ada itu S kuadratnya, ragamnya. Oke. Nah, kita cari dulu nih rumusnya gitu. Nih yang kalian ingat teman-teman, ini kan yang ditanya nih S kuadrat. Kita pakai rumus ini dulu, rumus S-nya aja gitu ya. Jadi nanti hasil ini tinggal dikuadratin aja gitu ya, S kuadratnya. Oke. Nah, dari informasi ini bisa kita cari ya, YI-nya kita ada, Y barnya sudah dicari, kemudian N-nya ada, ini berarti bisa dihitung, oke? Lanjut kita hitung dulu. Nah, ini untuk menghitung S-nya teman-teman. Jadi 1 per, ini berarti N, berapa? S-nya itu kan, oh iya, iya, iya. Oke, maaf teman-teman, ini bukan N besar ya, ini N kecil ya. Kalian jangan sampai salah. Ini N kecil, oke? Nah, oke, jadi ini N kecil ya, teman-teman. Jadi 12 dikurang 1, kemudian sigma dari YI min Y bar kuadrat. Ini kan sigma, berarti ini kalau sigma itu udah hasil penjumlahannya gitu ya. Ini berarti tidak perlu lagi kita pakai sigma. Ya, ini nggak usah lagi sigmanya gitu ya. Karena ini udah ada penjumlahannya. Jadi ini langsung aja kayak misalnya kita punya responden.
Jadi ini misalnya responden 1, 2, 3, hingga 12. YI-nya berapa? Di sini YI ini YI min Y bar ya teman-teman. Jadi YI-nya tadi kan 1,5. Kemudian dikurangi 2,61667 gitu. Terus sampai yang responden keduanya 2,2. Responden hingga akhirnya responden ke-12-nya itu tadi ada angkanya 4 kan. Jadi 4,0 dikurangin 2,61667. Hasilnya ini nanti dijumlahkan aja. Dan kita dapat hasilnya, itu udah hasil akarnya ya teman-teman. Itu 0,85475. Nah, kalau misalnya ini kan baru S-nya saja. Nah, kalau misalnya kita mau hitung S kuadratnya, itu bisa. Itu kita dapat angkanya 0,73056. Selanjutnya, ini kan baru hasil S-nya saja nih yang kita dapat ya. Sedangkan kita mau menghitung bound of error ya. Kita mau menghitung bound of error. Jadi begini. Oke, untuk menghitung bound of error yang rumusnya itu sama dengan 2 dikali dari akar varian topi Y-nya gitu. Kita harus dapat Y-nya dulu. Oke. Nah, ini adalah untuk rumus mencari Y-nya, varian Y barnya. S kuadratnya tadi sudah dapat. Ini S-nya, teman-teman. Ini S-nya dikuadratkan dibagi dengan 12. Kemudian total N besarnya itu 66 dikurangi 12 dibagi 66. Kita dapat hasilnya 0,04981. Oke. Nah, jadi dari hasil ini kita bisa hitung ya. Kita bisa hitung bound of error-nya. Kita bisa hitung BOE-nya ya. Nih, kita hitungnya langsung saja. Ini dikali 2 dikali akar dari sini 0,0491 ya. Akar dari 0,0491 itu sama dengan 0,4463. Nah, dari hasil ini kita bisa dapat kesimpulan jadi bound of error atau batas kesalahan bagi penduga rata-ratanya itu sebesar 0, kurang lebih gitu. Kurang lebih 0,45. Kemudian tadi kita jawab lagi untuk pertanyaan C ya. Di mana pertanyaannya itu akan dilakukan survei yang sama katanya pada tahun 2024 dengan jumlah populasi 100 orang mahasiswa dan kemudian bound of error-nya itu 80% dari yang didapat pada tahun 2023. Oke, jadi kita cari dulu nih bound of error untuk penelitian tahun 2024-nya itu berarti 80 per 100 dikali dengan 0,4463. Nah, kalian nanya ini dapatnya dari mana ya? Ini dapatnya dari jawaban yang B tadi. Kan kita udah dapat nih yang B-nya 0,4463 ya. Bound of error kan ini konteksnya. Nah, jadi tinggal kita kalikan saja dengan 80%. Jadi ini BOE-nya untuk penelitian tahun 2024. Penelitian yang sama gitu ya di tahun 2024. Oke, selanjutnya yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan di poin C ini adalah jumlah contoh acak atau jumlah sampel ya, teman-teman. Jadi yang ditanya itu adalah N. Jadi kalau misalnya kalian mau survei nih, kalian mau survei udah diketahui populasinya itu 100 gitu ya. Kemudian bound of error-nya itu juga udah dapet nih 0,3537 gitu. Nah, saya harus mensurvei berapa orang ya supaya 100 orang populasi ini tuh terwakili gitu. Itu ya maksudnya yang pertanyaan yang C ini. Nah, gini caranya. Jadi begini teman-teman, di video sebelumnya kan kita tuh udah belajar kalau misalnya kita udah tahu kalau misalnya rumus untuk mencari N kecil atau contoh acak atau misalnya jumlah sampel juga ada yang bilangnya juga ada yang mengatakan seperti itu ini rumusnya. Nah, dari sini
Katanya tadi kan apa namanya ragamnya itu mengikuti yang tahun lalu begitu yang tahun 2023. Jadi kita bisa pakai sigma kuadratnya itu didekati dari S kuadrat yang tahun 2023. Jadi ini yang waktu kita cari BOI tadi kan kita udah cari nih S-nya gitu ya. Kita pakai lagi nanti. Kemudian N-nya juga sudah ada ya, udah diketahui di soal. Yang belum kan D ya teman-teman. Yang belum ada. Nah ini rumus untuk mencari D-nya. Bond of error dikuadratkan dibagi dengan 4. Dapatlah nilai D-nya sebesar 0,03186. Oke. Kemudian S kuadratnya, kan ini bahasanya S kuadratnya itu diduga, sigma kuadrat yang diduga itu dari S kuadrat untuk survei tahun 2023 gitu ya. Jadi S kuadratnya ini kita lihat yang ini ya, S-nya gitu. Jadi tinggal kita kuadratkan saja nanti 0,8547. Kita kembali lagi ke pertanyaan kita tadi. Ini. Nah, ini ya berarti S-nya. Ini harus di dalam kurung dulu ya, teman-teman. Nah, tinggal kita hitung saja. Jadi jumlah sampelnya gitu, jumlah contoh acaknya itu sebesar N kecil 100. Jadi ini kan total populasi ya. 100 dikali dengan S kuadrat, kemudian dibagi dengan N-1 berarti 99. Ini dikali dengan D. D ini ya hasil yang sudah kita cari tadi, ditambah dengan sigma kuadrat atau S kuadrat. Sama saja. Kemudian diperolehlah angka sebesar 18,8057 yang kemudian ini didekati kurang lebih itu sebanyak 19 orang. Oke, gitu ya teman-teman. Itu saja contoh soal yang kita bahas pada hari ini. Semoga bisa dimengerti dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.